Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita, menghibur kita, sehingga kita boleh bersyukur terus atas apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Efesus 5 ayat 20 dikatakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ciri dan tanda orang Kristen salah satunya adalah dengan bersyukur. Bersyukur itu menjadi sikap dan sifat orang Kristen. Sekalipun mungkin situasi yang terjadi tidak mengenakan, situasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi setiap orang Kristen pasti bisa bersyukur untuk apapun yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Dari mana orang tahu kita adalah orang Kristen? Apakah dari KTP kita saja? Ada begitu banyak orang yang memiliki KTP Kristen, tapi dia tidak mengimani Kristus, tidak mengimani Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak meyakini Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang baik kepadanya. Nah, makanya banyak orang Kristen wajahnya pun tidak enak dipandang. Karena apa? Karena dia penuh dengan sungut-sungut, tidak pernah bersyukur. Makanya saudara-saudara, menjadi orang Kristen harus ditunjukkan dengan sikap kita, dengan gaya kita, dengan mimik wajah kita, dan dengan perkataan-perkataan kita, dan juga dengan sikap kita. Perkataan kita penuh dengan berkat, perkataan kita penuh dengan inspirasi, perkataan kita penuh dengan hal-hal yang baik, yang menyukakan hati orang. Wajah kita ini juga adalah wajah yang ramah, wajah yang dia bisa merasakan bahwa orang lain bisa merasakan bahwa seakan-akan dia adalah sahabatnya. Bukan wajah yang bersungut-sungut, bukan wajah yang seram, tapi wajah yang bersahabat, wajah yang bersahaja, senyumnya juga enak untuk dipandang. Orang yang bersyukur maka tindakannya pun penuh dengan sukacita. Nah, itulah tanda orang yang percaya kepada Kristus. Jadi tanda atau ciri orang Kristen, dia harus bersyukur. Makanya saudara-saudara, itu harus kita tunjukkan juga melalui sikap dan wajah kita, tindakan kita. Itu. Makanya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan, ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa itu menunjukkan waktu. Waktu dari pagi, siang, dan malam. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen, pasti dia bersyukur. Pasti dia bersyukur. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang maha mencintai. Kalau kita tahu saudara-saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, maka kita terus akan bersyukur dan bersukacita. Sekalipun situasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa saja penyakit terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita tidak bersyukur? Bersyukur. Karena melalui penyakit itu kita disadarkan pentingnya kedisiplinan. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam hal makan, disiplin dalam hal tidur, dan banyak hal yang harus disiplin. Sehingga dia bisa mengerti selama ini, ternyata aku menyanyiakan kesehatanku. Orang boleh bergumul saudara-saudara sekalipun dia baik, berdoa terus. Kenapa? Ya, dia pasti bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia mawas diri. Ketika dia bergumul, dia menyadari bahwa pentingnya penyerahan diri kepada Tuhan. Pentingnya semakin percaya kepada Tuhan. Pentingnya benar-benar
betul-betul kita berdisiplin dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau kita mengalami kerugian, kita harus mengerti kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi jatuh dengan hal yang sama. Jadi situasi yang sulit pun kita harus bersyukur. Kalau kita jatuh saudara-saudara atau kita celaka, ya berarti supaya kita berhati-hati. Maka kita harus bersyukur kalau kita celaka. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, senantiasa hidup kita harus bersyukur. Karena Tuhan itu baik. Jadi sekalipun ada banyak pergumulan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, berarti pergumulan itu pun pasti mendatangkan yang baik. Maka dikatakan Roma 8 ayat 28 itu, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita harus bersyukur terus dalam setiap kehidupan kita. Maka dikatakan lagi kemudian saudara-saudara, ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi ini dengan setiap kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tunjukkan rasa syukurmu, penuh sukacitamu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Apa alasan kita untuk tidak bersyukur? Kalau bukan karena dosa kita, kalau bukan karena kejahatan kita, situasi yang sulit pun itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kenapa kita harus bersungut-sungut? Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk terus bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah bersyukur, bersukacitalah, dan implementasikan, aplikasikan dalam hidupmu melalui wajah yang ramah, kata-kata yang menyejukkan, dan tindakan yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.